Ada sekitar 7 atau 8 yang tidur di situ dalam keadaan kebakar gitu kulitnya. Kebakar. Iya. Jadi saya ngelihat kayak mereka tuh kulitnya pada melotok kebakar gitu loh. Kayak seolah-olah mereka jadi korban kebakaran di suatu rumah. Di situ saya ngelihat cewek lagi gantung diri di ventilasi itu. Sampai akhirnya cewek itu nengok. Yang gantung diri itu. Iya. Ya, kepalanya tuh dia nengok. Kan dia begini posisinya. Ini tali. Terus dia nengok abang saya begini. Terus senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, yaitu Teguh. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswi Kota Tangerang. Mungkin langsung saja kita ke narasumbernya. Halo Kak Zua. Halo. Sebelumnya, boleh nggak Kak sepil cerita yang menurut Kak Zua ini benar-benar gong atau membuat para penonton ini merinding? Oke. Spill sedikit saja. Ya, jadi alasan saya datang ke podcast ini bukan karena apa ya? Bisa dibilang bukan karena keinginan saya, tapi saya juga pengen sharing terkait pengalaman horor saya. Lebih ke kakak saya sih. Jadi kakak saya itu pernah cerita kalau dia pernah arwahnya dibawa ke lantai 2 rumah kita yang nggak pernah kita tempatin sama sekali. Dan dia ngelihat ada cewek gantung diri. Oke, buat teman-teman, sebelum kita lanjut cerita yang lebih detail, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin menjadi narasumber di podcast misteri, tajuk misteri, boleh hubungi di email yang dicantumkan di deskripsi kita ya. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazwa Naila. Di sini saya seorang mahasiswi. Saya emang dari dulu udah ngalamin hal horor. Jadi mulai umur 1 tahun sampai saya gede sih. Gitu. Jadi emang berawal tuh dari keluarga saya. Jadi saya punya 6 bersaudara, ya, 3 cowok, 3 cewek di keluarga itu. Dan saya anak ke-6 terakhir. Nah memang kita semua tuh keturunan, bisa dibilang keturunan karena dari apa ya, kakek-kakek kita tuh pada bisa lah gitu, pada bisa ngelihat, bisa peka dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi emang keturunan, jadi kita juga ya udah kalau ngeliat aja gitu, kayak gitu. Jadi saya mau cerita tentang umur saya 1 tahun sih. Saya diceritain sama kakak saya, abang saya, bahkan cerita sama ibu saya juga waktu pas pindahan rumah gitu. Jadi waktu pindahan rumah itu saya pindah di daerah salah satu komplek lumayan perumahan itu, perumahan. Perumahan itu ya bisa dibilang sedikit horor juga di perumahan itu karena di situ tuh bener-bener rawa, depan rumah kita tuh lapangan, terus rawa, rumah kosong, pokoknya gitu-gitulah. Dan di lapangan sama rawa itu nggak ada akses buat lampu. Sekalipun kayak lampu itu dipasang, itu pasti selalu mati mendadak, dan itu pun nggak selama ganti lampu nggak ada yang bisa awet gitu lampunya, kayak paling beberapa detik awet terus udah nggak bisa lagi kayak gitu. Nah jadi singkat cerita kita pindah di salah satu perumahan daerah Tangerang juga, masih daerah Tangerang. Situ kita rumahnya tuh paling pojok bisa dibilang, jadi ada rumah yang paling pojok di gang kita itu, di perumahan kita itu ada 2 rumah. Nah, saya rumah yang kedua daerah sini, masih di daerah rumah-rumah warga lah gitu. Sedangkan itu rumah tuh 2 rumah yang paling pojok ini nggak pernah ditempatin. Bahkan rumah yang paling ujung tuh belasan tahun nggak pernah ditempatin gitu. Dan sedangkan rumah saya sendiri 5 sampai 7 tahunan lah itu nggak pernah ditempatin juga. Karena itu banjir itu pertama. Karena kan dari rawanya meluap juga. Terus dari yang lembab, hawa gimana ya, lembab gitu, lembab rumahnya gimana gitu. Basah gitu ya. Ya kayak sering apa ya, hawa Banjir. dingin lah gitu. Tapi sering banjir itu. Iya, selalu. Sampai saya kelas 3 SD, kita masih banjir. Berarti emang rumah itu emang udah nggak
udah nggak layak Diurus ya. huni. Udah Iya. nggak layak huni juga ya. Mm-mm. Tapi karena orang tua saya bisa dibilang butuh rumah itu untuk produksi, adalah usaha keluarga saya gitu. Karena kan lumayan lega juga sebenarnya itu rumah, dan lantai 2 posisinya. Jadi makanya keluarga saya mutusin buat coba pindah ke situ. Tapi sebelum pindah, bapak saya tuh berpesan kayak jangan pindah dulu sebelum bapak tinggal di situ sendiri. Nah, tapi emang bapak saya nggak sendirian, itu posisinya ada jemaahnya gitu. Ada, pokoknya ada 7 bapak-bapak di situ, di rumah itu buat yasinan, tahlilan, kayak ya namanya rumah baru ya. Oh, kalau zaman dulu mah sedekah kopi. Ya bisa dibilang kayak gitu lah ya. Kalau zaman-zaman kunonya kan ngomong kayak Iya. gitu ya. Kalau di situ enggak, cuman kayak ya udah tahlilan kayak gitu. Ya biar apa ya, yang ada di sana tuh bisa ngerasain hawa manusia dulu lah, bisa beradaptasi kayak gitu. Bikin bapak saya kayak gitu. Nah, pada saat itu memang pas tinggal di situ bapak saya kan 7 orang ya, bapak-bapak semua itu. Habis yasinan, tahlilan segala macem, itu mereka memang ada gangguan lah, kayak suara-suara berisik gitu. Kayak aktivitas orang pada umumnya. Padahal di situ memang sepi komplek itu tuh. Udah sepi, nggak ada orang gitu. Bahkan memang di komplek itu tuh abis maghrib udah nggak ada yang keluar, kecuali bulan puasa kayak gitu. Emang ya dari bertahun-tahun saya tinggal di situ sih emang tiap maghrib nggak ada yang berani keluar, kecuali bapak-bapaknya aja gitu kalau ada kayak pengajian gitu. Oke, singkat cerita, bapak saya nginep di situ lah ya kan, abis pengajian kayak berharap untuk ya gitu, kayak yang di sana tuh beradaptasi dulu sama hawa manusia karena udah bertahun-tahun kan gak ditempatin juga. Bahkan pada saat bapak saya ke situ, posisinya tuh dalam rumah itu masih agak becek gitu karena habis banjir. Iya, iya. Makanya harus dibersihin segala macam. Nah pas dibersihin pun emang sebenarnya ada pengalaman juga di situ. Bapak saya pengalaman horornya di situ pas lagi bersihin. Cuman bapak saya ngomongnya diganggu banyak banget. Digangguin? Iya, diganggu. Entah ada yang lewat lah, kecipet-kecipet gitu loh. Karena kan banjir sedikit gitu kan. Tuh gak saya ceritain di ini sih karena ya udah cuma gangguan biasa menurut saya kayak Kecil lah gitu. ya. Iya. Sampai akhirnya bapak-bapak selesai tahlilan nih, tidur lah. Ya, capek mungkin apa gimana ya, pokoknya tidur. Memang sebenarnya pas sholat isya pun mereka kan pada apa namanya wudu ya kan, pada wudu. Emang pada jemaahnya di situ dari maghrib gitu. Itu tuh mereka benar-benar yang ngerasain gangguan juga di lantai atas. Oh, berarti sebentar, saya boleh nanya nggak? Ya boleh. Berarti gangguan itu bukan dialami oleh Bapak Mbak Zua doang? Bukan. Berarti dari Semua. orang-orang yang diajak Bapak Zua itu? Betul. Itu semua ngalamin. Dan bukan cuma bapak saya kayak gitu. Bahkan 2 orang jemaahnya bapak saya itu nggak pernah sekalipun ngalamin hal horor. Cuma di situ dia ngalamin kayak gitu. Jadi itu apa ya? First banget gitu loh. Ya kan? Sampai pada akhirnya di situ pas habis sholat isya segala macam itu pun pas wudu itu nggak yang kalau bapak-bapak wudu ya udah wudu aja sendiri-sendiri, tapi ini nggak saling tunggu-tungguan karena memang hawanya udah beda banget gitu dari awal masuk pun kayak gitu. Sampai akhirnya itu singkat cerita aja lah ya, karena memang pas ngaji pun banyak banget di atas kayak suara anak kecil, langkah kaki anak kecil di lantai 2. Kan memang lantai 2 ini kan jadi kita tempatin karena memang di situ tuh dapur, masuk ke dapur gitu kayak lorong, terus baru tangganya tuh tangga kayu, itu udah keropos karena udah bertahun-tahun. Jadi cuma nyisa tangga sampai 4 tangga doang, 4 kaki tangga, yang tangga yang bawahnya nggak ada gitu. Singkat cerita pas malam-malam semuanya pada tidur, bapak saya awalnya kena rep-rep gitu loh. Pas lagi tidur Rep-rep? ya, berawal tuh emang dari rep-rep itu, kayak seolah-olah mereka nunjukin eksistensi mereka dengan itu dulu, Dengan melalui rep-rep itu? ya. Jadi pada saat bapak saya tidur, bapak saya tuh ngelihat yang lain pada tidur juga, terus dia ngelihat ada cewek berdiri depan pintu ngeliatin ke semua jemaah bapak saya yang lagi tidur. Itu cewek tingginya tuh ngelebihin orang dewasa pada umumnya dan kumuh gitu loh pakaiannya. Jujur agak merinding sih dengar perempuan tinggi di
Iya. melebihi orang dewasa gitu ya. Mm-mm. Itu gimana itu ya? Iya pokoknya tinggi banget lah, hampir seventilasi rumah. Bam, agak merinding sih sumpah. Lanjut Mbak Zua ceritanya. Ya itu pakai pakaian kumuh dan ngeliatin ke semua orang, jadi kayak dia cuma berdiri dan mantau semua orang kayak gini, kayak dengan tatapan dia yang tajam gitu. Entah itu dia nggak setuju karena ada manusia yang ada di situ atau gimana, saya juga nggak ngerti ya sebenarnya. Dan pada saat itu bapak saya mutusin kayak dan dia kena arep-arep, jadi kayak gimana sih, badannya kan otomatis kayak nggak nerima gitu loh. Sampai pada akhirnya dia kebangun, terus teman-teman bapak saya juga sama kena arep-arep. Jadi abis bapak saya, temannya bapak saya, terus semuanya gitu berurutan kayak gitu. Bahkan ada salah satu bapak-bapak yang kakinya tuh ditarik gitu. Hah? Ya ke arah dapur, Itu ditarik. benar-benar ketarik. Dan apa ya, mereka semua pun nyaksiin karena kan pada saat itu mereka semua pada bangun, otomatis kayak ngeliat gitu loh. Terus sampai ada yang ya pokoknya banyak lah gitu, karena ada perpan semua intinya, nggak yang cuma bapak saya aja. Terus ada juga yang ngeliat di kamar. Lihat sosok. Iya di kamar, jadi kan di kamar itu kan pintunya dibuka sengaja kan, nih ruang tamu, ini kamar, nah ini baru apa namanya, pintu luar kayak gitu. Oh ya, for your information ya, jadi di teras rumah saya tuh ada pohon mangga, itu benar-benar udah belasan tahun pohon mangga itu. Oh, berarti udah lama banget. Lebih ya? lama dari rumah yang dari tempat ini tuh. Iya, berarti lebih lama pohonnya ini. Iya, pohon mangga itu gede banget, benar-benar hampir nutupin si rumah saya ini. Padahal lantai 2. Iya, lantai 2 padahal. Ya, Jadi kayak tinggi gitu. banget itu ya. Iya, rumahnya tuh pohon mangganya tuh tinggi banget, daun-daunnya pun rindang banget, jadi nutupin akses jalan depan juga, sama sampai ke kamar. Daun-daunnya tuh kayak gitu, cuman di atas kan, jadi nggak yang ini banget mengganggu kamar. Nah pada saat itu emang banyak banget yang ngeliat juga, ada di kamar, ada yang ngeliat di kamar mandi dan lain sebagainya. Tapi itu ya udah, saya skip aja kali ya. Langsung ke cerita yang hari kedua deh. Hari kedua itu pada saat sholat subuh ya, sholat subuh bapak-bapak pada bangun. Di situ bapak saya putusin buat pengen sholat subuh berjamaah lah, tapi nggak mau berjamaah di masjid gitu, berjamaahnya di rumah itu, biar apa ya istilahnya, kayak nyolatin lah. Iya gitu. betul. Ya nyolatin si rumah itu. Pada saat nyolatin bapak saya imam. Makmumnya itu ada 6 orang, cowok semua, bapak-bapak semua. Di situ pada saat sholat gangguannya datang lagi. Jadi gangguannya tuh nggak yang benar-benar yang cuma pas ini doang, pas itu doang, enggak. Tapi setiap mereka ngelakuin aktivitas itu gangguan selalu ada. Dari mulai suara kecikikan, kuntilanak gitu loh, terus suara anak kecil, terus suara di lantai atas tuh masih ada sampai subuh itu. Sampai akhirnya bapak-bapak pun setengahnya nggak ada yang bisa tidur kayak gitu. Sampai akhirnya bapak saya sholat subuh, imamin. Sebenarnya pas takbiratul ihram ya, pas Allahu Akbar gitu kan, kalau suara laki-laki ya udah laki-laki aja, tapi ada suara ceweknya. Seriusin itu? Iya, ada suara ceweknya. Pas Allahu Akbar itu ada suara cewek ngikut. Allah Akbar. Agak merinding ini ya. Iya, itu suara itu bener-bener anggun, kayak suara yang girly lah gitu, suara cewek banget lah gitu, istilahnya kayak gitu. Itu nggak bapak saya gubris lah, kayak ya udah bodo amat gitu. Dan pas sujud bapak saya pundaknya tuh ditepuk, tek kayak gitu. Lagi-lagi nggak bapak saya gubris, bener-bener bapak saya sebenarnya udah ngerasa kayak aduh gitu loh, kayak nggak beres gini gitu kan. Sampai akhirnya ngelanjutin sholatnya sampai rakaat kedua selesai, salam ke kiri, terus salam ke kanan. Pas salam ke kiri, dia tuh ngelihat jamaah yang sebelah kirinya ini bukan orang. Iya. Terus apa dong? Karena kan tadi 6 orang itu kan teman Bapak Zua kan? Betul. Terus kenapa tiba-tiba bukan orang? Ya, itu gimana itu? Yang bapak saya lihat, mereka ikut sholat. Dari mulai bapak saya ngelihat ada cewek, terus ada cewek pakai kemben, tahu kemben nggak? Kayak kebaya. Iya, tahu. Iya, kayak gitu. Terus ngelihat yang ya kayak setan-setan pada umumnya lah. Ada jin juga. Pada ikut sholat. Ikut sholat. Di situ bapak saya nggak ngelihat manusia lah,
gak ngeliat teman-temannya, tapi mereka yang ditampakin. Jadi mereka tuh sengaja kayak nutup mata bapak saya buat nampakin nih kita di sini kayak gitu. Oh, berarti kayak hampir masuk ke alam mereka ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Sampainya salam kedua, bapak saya nengok ke kanan, di situ ada cewek yang ngerep-repin bapak saya yang berdiri di pintu itu loh, yang tingginya seventilasi rumah segitu. Dia ngelihat duduk kayak duduk apa ya, pokoknya gitulah, sambil ngeliatin bapak saya begini kayak gitu. Melotot tuh. Iya, dia posisinya begini ngeliatin bapak saya tuh kayak gitu. Ini kaki saya sumpah ini sampai ke kaki nih merinding ini. Iya, karena memang ya sebenarnya saya juga cerita ini juga agak takut sih. Ya, karena emang ibu saya juga berpesan kalau mau ceritanya jangan terlalu yang detail banget karena takut yang mereka datang lagi ke sini. Karena takut nggak setuju diceritain. Aduh, bahaya dong ini studio saya nih kalau datang ke sini nih. Nggak aman sih. Aman Insya ya? Allah insya Allah. Aman. Nah, pada saat itu emang bapak saya juga langsung kayak astagfirullah gitu loh, istighfar sampai pada akhirnya kayak orang linglung gitu loh kalau dilihat sama bapak-bapak yang di belakangnya gitu, kayak orang linglung sampai akhirnya ditepuklah sama salah satu bapak-bapak temannya bapak saya. Karena ada 3 orang nih yang pengen pulang karena kan besoknya harus kerja gitu loh, makanya mau minta duluan lah istilahnya kayak gitu. Terus sampai akhirnya ditepuklah pundak bapak saya langsung ngeh gitu loh, langsung balik lagi ke setelan awal yang bapak saya ngeliat ya udah mereka manusia kayak gitu, ngeliat teman-temannya gitu. Sampai pada akhirnya di situ tuh ketiga orang ini pulang kan ya, lanjutlah mereka. Sebenarnya tuh mereka tuh lanjut yasinan lagi gitu, kayak ngaji-ngaji biasa. Ada yang ya ngaji tilawah lah atau segala macam, pokoknya di situ pada ngaji intinya. Ada yang ngetuk-ngetuk, itu posisi pintunya kan ketutup dan 3 orang bapak-bapak ini tuh udah pulang. Ada yang ngetuk dari arah pintu kayak tuk, 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 tuk. Sampai akhirnya ya udahlah dibukain sama bapak saya pintunya, set, gak ada orang, tapi di situ ada sendal. Apa? Sendal. Iya, depan pintu itu ada sendal. Sedangkan di teras rumah saya itu agak jauh jaraknya, baru pagar. Gitu, ngelewatin pohon mangga itu baru pagar. Jadi bisa dibilang terasnya itu benar-benar yang luas lah. Makanya itu dipakai buat produksi usaha roti warga saya kayak gitu. Di situ ada sendal, benar-benar 2 sendal yang menghadap ke arah pintu bapak saya buka. Kan posisi pintunya kan begini ya, dibukanya dari dalam gitu. Terus pas lihat gak ada orang, pas lihat ke bawah itu ada sendal. Sendal itu kayak sendal swallow gitu. Swallow. Iya, kayak sendal swallow gitu lah. Intinya itu sendal bener-bener yang kumuh banget. Tahu sendal kumuh yang gak pernah dipakai nggak sih? Iya. Agak kumel gitu ya. Iya, bahkan kayak ada bekas-bekas tanah merah gitu. Sedangkan bapak-bapak di sana, kalau misalkan memang ada bapak-bapak yang ke situ lagi ya, pasti sekumul apapun itu sendal adalah tapak kakinya, ya kan? Tapi ini enggak, bener-bener yang pure sendal doang berdiri di situ. Bukan berdiri sih, kayak ya udah begini gitu posisinya. Dan bapak saya langsung kayak panik gitu kan, kayak aduh kok ada di sini gitu. Karena memang dari awal pun nggak ada. Tiba-tiba ada sendalnya doang gitu. Tuh kan. Ini jujur nih, dari tadi gue ngerasain bau aneh deh, kayak bau kemenyan gitu. Wah, jangan-jangan bener deh kata ibu Mbak Zua. Yeah. Kayak datang ke sini deh. Yeah. Soalnya bau kemenyan dari tadi, serius. Ini mau next aja kali ya. Lanjut. Boleh. Lanjut aja deh, nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa ya, aman kan? Aman. Oke. Ini saya lanjut. Jadi pada saat itu bapak saya tanpa pikir panjang karena takut jemaahnya pada kabur dan takut juga karena emang udah kasihan, udah capek ngalamin hal mistis di malam itu. Akhirnya bapak saya mutusin buat buang sendal itu. Pas buang sendal itu, jadi di depan pagar tuh ada tong sampah warna biru, tau kan, yang gede itu. Nah pas coba buat masukin situ, ada yang ngomong dari tangkal pohon mangga itu. Dia bilang kayak gini, itu punya saya. Iya. Itu pada saat itu tuh masih subuh-subuh, sekitar jam 5 lah. Dan itu orang-orang di komplek itu tuh belum ada yang bangun gitu. Walaupun ada yang kerjanya pun jam 7, jam 8 gitu. Dia ngomong, itu punya saya.
tapi dengan nada marah, itu punya saya, kayak gitu. Bapak saya nengok ke atas, ada yang kayak gimana ya, posisi bergelantung di tangkal pohon itu, gimana ya, tangkal pohon lah, sambil dia melotot ke arah bawah ke bapak saya. Tapi itu beda sama kuntilanak yang ada di depan pintu, beda. Dia agak bungkuk terus ngeliatin begini, itu punya saya. Agak serem sih, agak serem. Ya, itu belum gongnya loh. Belum gongnya. Belum yang lainnya. Ini aja belum gongnya nih. Berarti ada yang lebih gong lagi nih berarti dari Ada ini. dong, Oke. pasti. Pada saat itu bapak saya tanpa basa-basi lagi, nggak mau yang terlalu larut sama hal-hal mistis, dia langsung buang sendal itu, dia langsung ke dalam. Habis itu nggak lama kemudian mereka mutusin buat ngopi di depan teras rumah, ngopi-ngopi segala macam. Itu mereka nggak ada satupun yang berani masuk ke dalam lagi setelah keluar dari keluar dari ruangan itu. Gak ada yang berani masuk, bener-bener ya udah pada di teras aja gitu sampai sekitar jam 10 Jam 10 siang. Ya, jam 10 siang kakak-kakak saya pada datang. Saya nih tiga-tiganya, anak ke-1, ke-2 sama ke-4 itu datang semua ke rumah itu. Terus emang niatnya buat ngangkut-ngangkutin barang, ya kan, kayak nyicil-nyicil barang-barangnya gitu. Dan pada akhirnya di situ ada beberapa temennya AA saya juga. Ada temennya AA saya yang kedua, ada temennya AA saya yang pertama gitu kan. Setelah itu posisinya tuh bener-bener yang kayak pas dateng AA saya tuh langsung ngebuka pintu. Karena kan pintu ini kan ditutup kan, pintu yang ini, karena mereka fokus di teras aja udah. Bahkan mau kencing pun mereka nunggu orang-orang gitu, minta anterin si bapak-bapak itu. Terus akhirnya dibukalah sama AA saya. Terus AA saya ngeliat ada yang masuk ke kamar mandi dari arah dapur. Wow. Jadi ya struktur di rumah saya itu gini, kalau dilihat dari sini ya, ini pintu, ini teras, ya kan, ini jendela, ini kamar, jadi langsung kamar. Nah ini teras, di sini lorong ke dapur, ini ada pintu ke dapur belakang. Dapur belakang tuh yang saya bilang terhubung sama lantai 2. Nah ini baru kamar mandi, kayak gitu. Jadi pada saat itu kakak saya otomatis kan pas buka itu langsung kelihatan dong ke arah kamar mandi, ya kan. Ada yang lewat cewek, bener-bener anggun, bener-bener bersanggul gitu tau, pakai kemben. Dan itu yang dilihat bapak saya pas bapak saya salam gitu. Jadi pada saat itu pas saya lihat cewek itu bener-bener anggun jalan pelan-pelan ke arah kamar mandi. Dan di situ saya mikirnya kayak, kok si bapak bawa cewek? Karena saya belum ngeh loh, kayak karena kan yang pertama kali pijak di rumah itu emang bapak saya gitu. Dan saya mikirnya macem-macem, kayak, wah cewek siapa? Dia langsung marah-marah ke bapak saya gitu. Itu cewek siapa? Begini segala macem. Hah, cewek? Terus akhirnya temannya bapak saya ngomong, nggak ada cewek, kita doang, ngomong kayak gitu kan. Terus itu saya kayak kekeh gitu, ini ngapain sih? Kenapa ada cewek di kamar mandi? Ngomong kayak gitu kan. Masuklah saya yang kedua itu, terus ngarah ke kamar mandi. Di situ disusul sama beberapa orang itu. Saya yang kedua, saya yang keempat, sama teman-temannya. Habis itu sama bapak-bapak, termasuk bapak saya. Dan bapak saya itu langsung kalau saya itu ngelihat. Oh. Ngelihat sosok yang ada di situ. Iya. Pada saat itu, saya pas banget udah nyampe pintu kamar mandi, dia cuma bisa bengong. Kayak orang yang bisa dibilang tuh kayak orang yang kayak cuma bengong, kayak dia tuh hilang kesadaran itu, hampir hilang kesadaran. Sampai akhirnya ditepuk kan, Dek, kan dipanggilnya Ade kan, Dek. Dia langsung kayak nengoknya pun begini, kayak aneh gitu, kayak begitu. Entah dia masuk si cewek itu atau gimana, saya juga nggak ngerti ya. Tapi intinya si AA saya yang pertama tuh dia langsung kayak, wah kayaknya adik gue ngeliat sesuatu kayak gitu. Akhirnya matanya ditutup karena dia bener-bener cuma bengong gini ngeliatin ke orang-orang yang di pinggir dia gitu loh. Akhirnya matanya ditutup dari arah belakang, terus dibacain ayat-ayat suci Al-Quran lah intinya sama AA saya itu. Sampai akhirnya ditidurin gitu di teras depan. Kan dia kayak
hampir gak sadar, hilang kesadaran gitu loh. Tapi posisi merem atau melek itu katanya? Posisi pas masih itu melek, tapi pas ditutup itu matanya baru merem gitu. Terus sampai akhirnya bangun lagi ya, terus itu kayak orang ketakutan gitu loh. Terus habis itu dikasih air, dibacain ayat-ayat kita lah sama bapak saya, terus dikasih lah ke kakak saya itu kayak gitu. Tapi akhirnya dia sadar. Terus pas 2 hari itu, singkat cerita ya, udah sore mereka mutusin buat nginep lagi, tapi itu di rolling sama bapak-bapaknya, karena bapak-bapak yang pertama ngikut gak mau nginep lagi, Takut. Jadi ganti orang. Itu kalau nggak salah berapa ya, 4 orang atau berapa orang itu saya lupa sih. Ya, ibu saya ngomongnya sekitar 4 orangan kayak gitu. Terus ditambah AA saya ada 3 sama teman-temannya kayak gitu. Ya sekitar 8 orang adalah 8 atau 9 orangan. Nah pada saat itu mereka pada yasinan, ada yang main gitar juga, bukan gitar apa namanya ya, gitar sama catur. Ada yang main gitar, ada yang main catur. Terus bapak-bapaknya pada yasinan, mereka juga ikutan yasinan. Tapi setelah udah selesai yasinan, mereka ya udah nge-gitar, terus main catur kayak gitu. Nah sebelum itu memang diazanin dulu. Jadi bapak saya nyuruh AA saya buat ngajanin setiap sudut lah kayak gitu. Minta diazanin setiap sudut, dan mereka sama-sama ngalamin hal mistis paling yang paling mereka bikin kesel lah karena setan itu. Saya yang pertama, dia tuh disuruh ngazanin di daerah dapur, yang dimana dapur itu kan ada pintunya tuh emang nggak ada pintunya, cuman kayak begini doang gitu loh, bentukan kayak gini aja. Nah baru di sini dapur yang menuju ke lantai 2 itu kan. Dan di situ saya ngalamin mistisnya. Jadi kayak ada cewek lah kayak gitu, kayak seolah-olah dia tuh nggak mau diazanin gitu. Terus AA saya yang satu lagi di kamar mandinya, bukan di kamar mandi ya, lebih tepatnya di sudut. Jadi ini kamar mandi, ini ruang tengah kayak gitu. Jadi kayak tengah-tengah sudut itulah kan. Itu AA saya juga sama, dia ngelihat cewek yang kemben itu. Kemben tadi itu. Ya itu AA saya yang ketiga yang ngelihat cewek kemben, sedangkan yang tadi ngelihat cewek kemben itu AA saya yang kedua. Tapi dia nggak ngomong kalau dia tuh ngeliat cewek kemben itu. Ngomongnya tuh setelah di rumah saya yang lagi kita pada tempatin sebelum pindah kayak gitu. Jadi rumah itu masih kita tempatin gitu loh. Terus pada posisi itu AA saya yang kedua yang tadi ngalamin hal itu di kamar. Jadi pas di kamar, katanya pas dia azan itu dia benar-benar ngeliat kayak ada satu keluarga yang tidur di kasur. Jadi kasur kita tuh udah dipindahin loh ke situ gitu loh, cuman kita ada 2 kasur gitu. Pada saat kasur itu udah style bener-bener yang kamar pada umumnya lah, di situ ada bed juga. Di situ pas lagi azan, saya kan agak begini kan azannya, dia ngeliat satu keluarga pada tidur di kasur kita. Ya ada ibu, ada bapak, ada anak, terus kayak nggak tahu ya itu pembantu atau apa, saya juga nggak ngerti. Ibu saya sih ngomongnya kayak pembantu kayak gitu. Ada sekitar 7 atau 8 yang tidur di situ dalam keadaan bakar gitu kulitnya. Bakar? Iya. Jadi saya ngelihat kayak mereka tuh kulitnya pada melotok kebakar gitu loh, kayak seolah-olah mereka jadi korban kebakaran di suatu rumah kayak gitu. Dalam keadaan mereka posisi tidur kayak gitu. Pas AA saya kayak AA saya tuh BTW ngulang azannya berkali-kali, salah lagi karena ngeliat itu. Iya, karena nggak fokus ngeliat itu. Sampai akhirnya AA saya coba buat azan lagi, yang pembantu itu yang posisinya depan-depanan sama AA saya bangun. Posisinya dia langsung kayak duduk gini, terus ngeliat ke AA saya begini, terus ngelingain kayak senyum kayak gitu. Jadi tuh AA saya nggak tahu ya, kayak dia ngerasa kayak emosi, gimana ya, bukan emosi, lebih tepatnya emosinya karena bener-bener takut gitu. Dia entah mukul atau nendang. Di belakang dia kan ada bupet kan, itu sampai pintunya patah, itu bupet itu. Sampai akhirnya
AA saya yang ke-1 kan udah ngalamin hal mistis juga. Dia ditampakin bener-bener yang depan muka banget tampakinnya. Terus AA saya yang pertama udah selesai azan, AA saya yang ketiga udah selesai azan, cuma dia di kamar sendiri belum selesai-selesai karena memang itu azannya berulang berkali-kali gitu. Dan pada saat itu si AA saya yang kedua ini pas abis kayak gitu dia kan nggak tahu ya, entah mungkin ketakutan tadi makanya dia nggak tahu mukul, nggak tahu nendang, dia pun sendiri nggak sadar gitu kalau dia nendang si bupet itu. Akhirnya pintunya copot, bapak saya terus bapak-bapak yang lain sama AA saya tuh pada ke kamar ngeliat gitu kan, ngeliat kondisi si AA saya itu, dan dia tuh langsung kayak ketakutan gitu, kayak ngalamin sesuatu. Tapi di situ bapak saya langsung ngomong. Jadi setiap ada momen kayak mistis yang kita laluin di rumah itu pasti bapak saya langsung nyamperin, langsung sigap. Sekali ada yang manggil nama bapak pasti langsung bapak saya langsung nyamperin gitu, karena bapak saya tahu, paham gitu, pasti ada sesuatu. Nah itu singkat cerita, jadi ada salah satu AA saya, dia tuh bawa teman kan, temennya ini disuruh bapak saya buat azan di depan pintu ya kan, arah ke luar kayak gitu. Dan pas arah keluar dia lagi azan, tapi posisi azannya tuh nggak megang kuping kan, dia udah diem aja begini, kayak gitu kan. Otomatis dia ngeliat ke pohon mangga ya kan, dan di pohon mangga tuh kayak ada yang kersek-kersek dari arah daun itu. Dia pikir oh mungkin musang, oh mungkin nggak tahu apa gitu kan. Tapi ada yang loncat ke arah batang pohon itu, yang dimana itu deket sama temennya A saya itu. Dia ngeliat toke, tapi tokenya kepala manusia. Siluman kah? Ya siluman, bener-bener badannya toke itu gede loh, apa ya, bisa dibilang kayak sepaha manusia, karena kan pohon itu emang bener-bener gede banget loh Kak. Jadi gede banget, jadi kalau misalnya sepaha manusia, setengah dari batang pohon itu kan, dia langsung kaget kayak kepalanya manusia, karena posisinya kan dia ke bawah gitu ya, nengkep ke bawah. Dia tuh ngeliatnya gini sambil nemplok gitu loh ke batang pohon itu. Dan itu ekornya bener-bener ekor toke, badan toke, Tapi kepalanya kepalanya manusia. Ya. Dan itu serem sih. Wah, serem banget, sumpah serem banget jujur. Dan akhirnya mereka semua kumpul lagi di teras rumah, bener-bener. Terus abis itu sholat sholat isya kalau nggak salah ya, sholat isya. Akhirnya mereka ada yang tidur sebagian lagi nggak ada yang tidur. Dan di situ AA saya yang ketiga kakinya bener-bener ditarik sampai ke pintu dapur yang mau arah ke lantai 2. Itu benar-benar ditarik, Ketarik, bener-bener semua orang nyaksiin kalau dia tuh diseret. tapi nggak kelihatan. Enggak kelihatan. Jadi cuman ya udah pure ya ditarik lah gitu, kayak gitu. Justru kan dia teriak kan, otomatis yang tidur pun sampai pada kebangun. Dan bapak saya yang nggak tidur itu ngelihat, nyaksiin sampai bapak saya kayak bengong, kok anak gua ketarik sampai ke sana gitu loh, karena memang kuat banget yang di lantai 2 tuh gitu. Terus sampai akhirnya kakak saya yang ketiga itu kakinya ditarik, dia pada istighfar segala macam. Terus mereka bukan tidur tapi lanjut ngaji Yasinin, bahkan bapak saya nyebutin arwah-arwah yang ada di sana, kayak di Al-Fatihahin lah, dihadiahin kalau ibadah. Tapi mereka malah nggak terima loh, Nggak terima. mereka malah seolah nantangin, kayak apaan sih kayak gitu loh, malah dikigituin gitu loh. Terus sampai semuanya kena rep-rep. Saya kena rep-rep, bapak saya kena rep-rep lagi. Tapi saya nggak tahu ya rep-rep yang kedua tuh bapak saya diapain, tapi intinya bapak saya sampai gedebak-gedebuk gak jelas gitu loh, kayak seolah-olah bapak saya habis dikejar-kejar gitu sama banyak mereka gitu. Kayak yang diceritain ibu saya tuh si bapak saya tuh kayak gedebak-gedebuk gitu kan. Saya juga cerita pas bapak saya dalam keadaan tidur itu kayak bukan tidur, bapak saya tuh kayak matanya melek tapi dia begini-begini kayak gitu, Kayak susah bergerak gitu. iya susah bergerak. Sampai akhirnya ya udahlah semuanya mutusin buat gak tidur gitu. Sampai akhirnya mereka semua termasuk bapak-bapak yang nginep di situ kan emang pada keadaan arep juga. Terus kencing pun ada yang suara kecikikan lah, terus ada yang suara kayak gimana sih, anak kecil lari-lari di lantai 2 itu masih ada. Suara anak kecil lantai 2 yang lari-lari itu masih ada, suara aktivitas yang ada di atas itu masih ada. Benar-benar kayak nggak bisa banget mereka berhenti buat ngeganggu semua orang yang ada di situ. Istilahnya kayak
mereka nggak terima ada hawa manusia di situ kayak gitu. Sampai pada akhirnya mereka semua ke rumah saya yang lama, karena kan ibu saya masih di situ, kakak saya yang cewek juga masih di situ. Posisinya kan saya masih 1 tahun kan, terus kakak saya yang kelima pun 2 tahun, kita cuma beda setahun doang. Akhirnya di rumah lama ngumpul di gazebo, jadi di rumah saya yang lama tuh ada gazebo gitu. Mereka semua pada ngumpul di situ, nyeritain pengalaman masing-masing. Cerita. Semuanya cerita ke ibu saya sama ke kakak saya yang udah gede ini, yang cewek. Tapi sebenarnya bukan cerita yang nakut-nakutin sih. Niat bapak saya cerita tuh biar ibu saya sama kakak saya ini nggak takut. Nih di sini tuh sebenarnya ada ini bapak tuh ngalamin ini. Terus disuruh satu-satu nyeritain. Saya juga nyeritain, ya gue ngeliat gini-gini, gue terus gini-gini. Terus bapak-bapak juga nyeritain, iya saya juga ngeliat gini-gini. Sampai akhirnya ada gongnya, yang dimana si Ade nih ngomong, kakak saya yang kedua ngomong, kata dia, gue ngeliat ada cewek kemben di kamar mandi. Gak lama saya yang ketiga langsung ngomong, wah itu pas gue azan dia ada, yang kayak gitu. Dia nggak terima gue azanin, dia ngomong kayak gitu. Akhirnya sama persis sama yang mereka lihat. Akhirnya bapak saya ngomong, gak usah jauh-jauh ke situ. Pertama kali emang gue di sini kayak gimana? Karena kan bapak saya juga ngeliat duluan malah, ya kan. Sampai akhirnya singkat cerita, pindahin semua barang-barang yang di rumah lama. Kepaksa itu juga, kepaksanya kan karena gak mungkin di rumah yang lama kita dijadiin produksi, karena itu lumayan agak sempit lah gitu, gak cocok buat produksi. Sampai akhirnya terpaksa buat pindah. Pikir kita semua tuh kayak yang dapur itu buat ditempatin karyawan biar rame gitu, karena karyawan tuh lumayan agak banyak, 15 orang 15 sampai 17 orang karyawan. Makanya mereka mutusin buat di dapur buat karyawan, biar mereka tuh pada takut, karena kan yang takut itu yang setan-setan ya, karena takut karena kebanyakan hawa manusia gitu loh. Pikir bapak saya kayak gitu, ya kan. Sampai pada akhirnya semuanya pada pindah. Anehnya kan itu rumah dikunci ya, pas dibuka itu tuh masih kayak momen pertama kali mereka pada datang ke situ. Dari mulai ada yang becek, terus rembesan kayak ubin itu kotor, kayak nggak pernah ditinggalin, nggak pernah ditempatin. Padahal kemarin kan masih pada di situ kan. Mereka juga abis nginep di situ malamnya, paginya langsung pindah, tapi itu kotor lagi. Aneh. Tapi bapak saya kan orangnya lumayan positive thinking ya, mikirnya kayak rembesan ini karena kan sering banjir, ngomongnya kayak gitu. Yang di daerah dapur itu kan emang udah dibersihin semua, cuma yang kayu-kayu tangganya itu yang nggak bisa dicopot kan. Pas abang saya kesana, kok kotor lagi, bener-bener berserakan kayu-kayu gak jelas. Padahal itu sebelumnya udah dibersihin, udah dibuang-buangin semuanya, ada lagi kayu-kayu itu. Kayak seolah-olah satu kayu punya satu nyawa, yang istilahnya dia nggak mau dia dipindahin kemana. Itu. Jadi kayu-kayu itu kayak kayu-kayu bambu bekas tangga juga, itu pada berserakan di situ. Saya kaget, sampai saya ngomong ke bapak saya, Pak, ini perasaan kemarin udah dibersihin, ngomong kayak gitu kan. Udah bersihin lagi aja, nggak usah banyak omong lah gitu. Akhirnya dibersihin lagi lah sama saya gitu. Nah posisinya kan saya masih 1 tahun ya, masih nyusu ke ibu saya gitu. Ibu saya di ruang tamu sama kakak saya yang kelima, jadi dia masih umur 2 tahun itu. Dia tidur di teras, saya tidur di pelukan ibu saya karena ibu saya duduk posisinya, jadi kayak gitu loh sambil nyusul. Terus ibu saya kayak kena rep-rep. Pas kena rep-rep itu ada yang ngomong kayak gini, intinya dia mau kedua anak ini, saya dan kakak saya yang kelima itu, yang pada saat itu saya masih umur 1 tahun, kakak saya masih umur 2 tahun, kayak gitu. Dan dia tuh benar-benar yang pengen kita berdua, dan ibu saya tuh bilang nggak mau kayak gitu, kayak nolak gitu loh, kayak gitu. Dan sampai pada akhirnya ibu saya tuh kayak orang linglung juga, kayak orang linglung gak jelas gitulah. Terus sampai akhirnya kakak saya yang udah gede ini tuh nyamperin ibu saya dalam posisi ibu saya tuh bengong kayak orang linglung gitu. Terus harap itu, padahal dia tidur yang langsung
kayak tidur ayam ya intinya kayak gitu. Dan sayanya tidur sambil dipegang kayak gini sama ibu saya. Dan pas ibu saya melek ngelihat saya nggak ada, saya nggak ada di susuannya gitu ya. Pada saat itu kakak saya yang cewek itu ngelihat itu si Ade, dia kan ngomongnya Ade kan ke saya, itu si Ade, itu si Ade. Kalau saya ngomong nggak ada, padahal dia lagi megang. Yang dia lihat itu saya udah nggak ada, saya nggak ada di situ. Tapi yang dilihat sama AA saya, bapak saya, bahkan sampai dilihat sama kakak saya yang cewek itu, ada saya di situ. Tapi ibu saya tuh seolah ditutup matanya, kayak nggak ada, terus linglung gitu, kayak orang linglung segala macam. Akhirnya bapak saya mutusin buat, udah si mama suruh kamar aja, tidur di kamar. Sebelum itu dikasih minum sama bapak saya, dikasih minumnya pun diisi garam gitu loh, air garam, terus doa gitu loh. Akhirnya dikasih lah, sadar, ibu saya sadar kalau di situ ada saya. Sampai akhirnya tuh saya dipeluk. Nah sebelum ibu saya melihat saya nggak ada, ibu saya tuh meluk saya bener-bener kayak gini gitu, sampai kayak dilihat sama kakak saya yang cewek, ibu saya selalu kayak pengen ngebunuh saya kayak gitu, sampai bener-bener dikekep kayak gitu. Makanya kakak saya tuh nyamperin. Dan pada saat ibu saya melek pun kan dia bengong gitu kan, bengong ke arah sana, tapi dia ngerasa dia baru melek. Tapi yang dilihat sama kakak saya, dia udah melek dari tadi. Istilahnya kayak dia baru sadar ini ya, kayak gitu. Pas dia sadar itu saya nggak ada itu. Sampai ada dikasih minum sama bapak saya, singkat cerita dia udah biasa-biasa lagi. Dia langsung ajak ke cerita yang abang saya ya. Jadi abang saya tuh pernah ngide pas di rumah sana. Ya ngidenya tuh sebelum ditempatin karyawan, saya pengen coba tidur di dapur sendiri. Itu posisi dapurnya udah dibersihin. Di hari itu dibersihin, di hari itu dia nginep. Dia pengen tahu ini kayu-kayu ini berasal dari mana lagi kayak gitu. Entah dari atap kan, tapi atapnya tuh nggak yang bolong kayak gini loh, bener-bener kayak gini. Atap masih lumayan bagus lah gitu. Terus pada saat itu kakak saya juga kepo, kayak ini sebenarnya suara-suara yang di atas tuh dari mana sih kayak gitu. Terus dia juga pengen karyawan-karyawannya nggak pada ketakutan juga kan. Pada saat itu abang saya tidur, ya kan? Posisinya tuh itu yang saya bilang itu, tau kan, yang di dapur. Dia tidur depan pintu itu, tapi di dalam dapur itu. Dan saya ngalamin gangguan dari mulai tangannya dikelitikin. Akhirnya kakak saya langsung gini kan, jadi tidurnya begini. Sampai akhirnya dia ngerasa ada yang nyakar di muka dia. Itu kuku panjang banget. Dia ngerasa mukanya dicakar, dia bangun, kepala dia di sini langsung ada kepala lagi. Dan itu pure cuma kepala doang sama rambut, nggak ada badan. Berarti bener palanya itu numpang di pala dia gitu. Gini, jadi ini pala abang saya kan ada ke arah sana kan. Nah ini pala begini ngeliatin. Bener-bener yang ini kepala abang saya, ini kepala dia begini ngeliatin ke abang saya. Justru abang saya langsung teriak. Oh. Sumpah itu kakaknya masih sehat itu? Masih. Cuman ya gitu, dia kadang suka kayak anaknya dia itu suka ngeliat juga, jadi keturunan lagi. Berarti hampir seluruh keluarga ya? Hampir seluruh keluarga. Cuman ada 2 orang kakak saya itu yang sampai saat ini dia udah nggak begitu ngalamin hal mistis lagi. Selain kita semua, kan ada 6 kan. Ya 4 orang ini masih aktif ngeliat. Yang 2 orang ini karena dia ditutup juga, karena dia juga orangnya ketakutan banget, apa ya, kayak borangan apa itulah. Itu akhirnya nggak pernah ngeliat lagi, cuman ngerasain dan peka. Cuman kakak saya yang kelima kadang suka masih kesurupan. Tapi tadi tuh yang kakaknya posisi dilatin itu lanjutannya gimana itu? Oh ya, yang itu dia teriak. Bapak saya langsung datang, bener-bener pas dia teriak itu kan dia langsung begini kan. Bapak saya langsung di depan pintu yang begini, yang nggak ada pintunya itu. Dan itu posisinya tuh bapak saya emang sigap banget ketika di rumah itu. Kayak dia dipanggil sedikit atau ada suara teriakan sedikit, bapak saya langsung nyamperin, langsung lari gitu loh. Pada saat itu abang saya langsung ngomong, Pak tadi Beni kayak gitu kan. Terus bapak saya langsung udah diem, udah pindah gitu kan. Kenapa bapak saya nyuruh diam? Itu karena bapak saya masih ngelihat pala itu masih di belakang dia.
Makanya bapak saya ngomong udah diem, pindah kayak gitu. Iya, karena bapaknya ngeliat juga ya. Iya, karena bapak saya ngeliat di belakang kepala abang saya masih ada, makanya jangan, kalau kata bapak saya jangan diceritain di tempatnya, kata bapak saya gitu. Makanya kita semua pun ketika kita bisa ngelihat di suatu tempat atau di semua tempat, bahkan di kampus saya sendiri pun saya nggak berani buat cerita di situ. Saya pasti ceritanya ke orang rumah. Oh, tadi ada ngeliatnya gini-gini kayak gitu. Cerita pun ke keluarga atau nggak ke cowok saya gitu. Terus pada saat itu abang saya pindah ke depan kamar mandi lah. Di situ kena rep-rep doang. Terus yang lainnya juga sama kayak gitu. Tapi besok paginya itu tuh abang saya cerita ke mama saya sama ke kakak saya yang cewek, ya kan. Nggak lama abang saya yang kedua nyamperin ibu saya sama AA saya yang pertama sama si cewek yang kakak saya itu, kakak saya yang cewek. Dia ngomong, semalam dia mimpi. Ade itu dia nyebut diri sendiri Ade kan. Semalam dia mimpi. Ya kan? Oh, ini padahal belum yang tidur pulas, kata dia kayak gitu. Belum tidur pulas, mimpi apa gituin kan. Dia ngomong baru merem sedikit, dia udah ngelihat badan dia bangun. Jasad dia kayak bangun. Apa ya? Arwah dia kayak bangun. Dia ngelihat jasadnya. Dan dia ngelihat kakak-kakak saya lagi pada tidur. Terus dia ngelihat adik-adiknya lagi pada tidur. Ngelihat bapak saya tidur. Jadi kayak seolah arwah dia bangun. Terus ada cewek narik tangan dia buat ke arah dapur. Dan itu dia nggak bisa nolak karena di belakang dia tuh kayak ada yang ngedorong dia. Kayak ada banyak orang yang ngedorong dia, udah sana. Dan dia pun ngerasa kalau dia tuh nampakin ke lantai, ke ubin. Dia benar-benar ngerasa dia tuh nampakin kaki ke lantai karena dia ngerasa lantai dingin gitu. Orang kalau misalkan mimpi nggak mungkin dong ngerasain tampakannya ke ubin gitu. Betul. Ya kan, apalagi dia ngerasain dorongan dari orang-orang yang di belakang dia. Kayak ikutlah dia diajak sama si cewek itu. Dia udah bener-bener ketakutan. Posisinya dia udah bener-bener ketakutan, kayak sampai ngomong yang ih apaan sih bro. Sampai dia istighfar dia nggak bisa, Al-Fatihah dia nggak bisa, baca-bacaan dia nggak bisa, kayak udah kekunci banget mulutnya. Sampai akhirnya dia nginjek salah satu kayu, lagi-lagi ada lagi tuh kayu, padahal itu di posisinya udah dibersihin berkali-kali dibersihin. Sampai akhirnya ada kayu di situ, dia injek dan dia ngerasa sakit. Berarti ngerasa juga dia. Ngerasa kayak seolah emang arwah dia gitu yang diambil Tuhan mereka gitu, ibaratnya masuk ke alam lain gitu. Ini gongnya sih. Pada saat itu dia disuruh ke lantai 2, yang dimana di situ kan cuma kesisa 4 tangga doang kan, 4 anak tangga, karena tangga yang di bawahnya udah roboh, kayak udah nggak ada lah gitu istilahnya, cuma tinggal kayu-kayu biasa. Dan nama si cewek itu saya kayak ditarik buat ke atas, dan orang-orang yang di belakang dia ini kayak seolah ngegendong dia. Jadi dia tuh ngerasa ada yang ngegendong dia buat ke tangga yang keempat ini, tangga 1, 2, 3, 4. Nah abis keempat ini ada kayak satu ruangan gitu loh, Lantai 2 itu. Pada saat itu dia ngerasa diangkat badannya, terus nginjekin ke tangga 1, tangga 2, tangga 3, pas ke tangga 4 itu posisinya udah deket sama kayak ventilasi, bukan ventilasi kayak pintu kamar. Jadi di situ kayak ada kamar gitu loh. Di situ AA saya ngeliat cewek lagi gantung diri di ventilasi itu. Bener-bener dia kayak seolah nih, lu lihat nih, ada cewek yang lagi gantung diri di situ. Jadi dia bener-bener ngeliat cewek lagi gantung diri di ventilasi itu. Posisinya kayak udah bener-bener yang kaku gitu loh. Abang saya ketakutan kayak gitu loh. Pokoknya dia ngerasa kayak udah begini-begini gitu ngebadanin dia, tapi nggak bisa yang gerak loncat, nggak bisa. Terus dia juga ngerasa kayak dia kekunci, cuma bisa begini-begini doang gitu loh. Dan pada saat itu dia kayak mata dia seolah-olah kayak difokusin ke si cewek itu doang. Sampai akhirnya cewek itu nengok yang gantung diri itu. Iya, palanya tuh dia nengok, kan dia begini posisinya, ini tali, terus dia nengok abang saya begini, terus senyum kayak ngeledek gitu ya. Kayak ngeledek, kayak seolah dia juga pengen dilihatin, nih gue gantung diri di sini kayak gitu. Sampai akhirnya di situ benar-benar yang dilihat sama kakak saya nih, AA saya yang pada saat itu ngelihat
si A yang kedua ini kayak gedebak-gedebuk gitu, ternyata jasadnya dia tuh gedebak-gedebuk gitu loh, kayak ikut-ikut begini-gini gitu. Yang posisi dia tidur itu. Sampai akhirnya dia disentuh. Pas disentuh itu kayak seolah-olah dia tuh langsung kayak ketarik gitu loh, ketarik set, dia langsung bangun. Dia langsung capek kayak kok gini kayak gitu. Akhirnya dan dia tuh kayak sujud syukur gitu, kayak akhirnya gue balik ke jasad gue. Berarti itu maksudnya kayak kakak Zua ini masuk ke alam dia. Iya, dan itu yang ngalamin hal itu bukan cuma dia. Berapa? Saya juga pernah. Oh, Kak Zua juga pernah ngalami? Pernah, tapi itu posisi saya udah SMA. Kayak gitu. Jadi emang saya udah dikasih tahu sama ada Aki ya. Aki tuh yang apa ya istilahnya tuh dipercaya sama ibu saya kalau ini orang tuh tahu tentang hal-hal mistis gitu. Soalnya yang dialami sama AA saya lebih apa ya, nggak terlalu parah dibanding yang saya alamin. Karena dulu saya tuh kesurupan hampir seminggu tuh 2 kali, 3 kali, bahkan sampai lebih lah, hampir tiap hari gitu kesurupan. Waktu di rumah yang itu? Bukan, itu pas saya udah gede. Jadi Udah saya gede. tuh belum bisa ngontrol diri saya. Tapi pada saat itu pas SMP deh kalau nggak salah, saya hampir kesurupan tiap hari. Terus SMA juga sama, sampai akhirnya SMA kelas 3 atau kelas 2 saya lupa. Saya udah bisa ngontrol diri saya karena dikasih wejangan. Kalau mau itu gini, jangan terlalu dibawa ke apa ya? Jangan terlalu nganut ke mereka. Kayak gitu. Mungkin ini sih Mbak, saya mau nanya nih, itu kan tadi rumah banyak banget ya cerita-cerita horor, tapi Kak Zua ini pernah nggak mendengar tragedi di rumah itu? Apalagi kan tadi kayak ada Cewek gantung diri. Cewek gantung diri, terus ada kakaknya ngeliat sekeluarga lagi tidur dengan posisi luka bakar. Iya. Nah, kakak pernah nggak denger mungkin cerita warga setempat tentang rumah itu? Gak ada yang cerita. Nggak ada yang cerita. Berarti emang mungkin ditutupin atau Entah ya. Kita juga masih heran sampai saat ini ya, apalagi ibu saya, karena setiap kali tanya ke warga ke setempat tuh benar-benar gak ada yang jawab, ngomongnya kayak udah rumah biasa. Cuman anehnya tuh penghuninya nggak mau nempatin itu, apa karena banjir atau karena dia ngalamin sesuatu juga, kan kita nggak tahu ya. Tapi memang di situ rumornya yang rumah kosong dia dekat lapangan itu katanya ada satu keluarga, dia tuh lagi pulang ke Bandung, itu ngalamin kecelakaan sekeluarga. Cuman saya nggak tahu ya, entah dia betah di rumah saya atau gimana, atau mungkin emang di rumah saya tuh beberapa yang datang aja, karena kan emang rumahnya juga rumah kosong ya. Bahkan itu ditempatin sama jin juga, bukan cuma setan-setan biasa. jin? Kalau boleh cerita sedikit, jin yang kakak pernah alami itu jin apa? Kalau yang di rumah samping tuh yang 15 tahun gak ditempatin, dia tuh ada jin. Kalau kata A saya, dia tuh kayak palanya botak gitu, tapi gede, bener-bener yang gede daripada pala-pala orang biasa. Itu ada di lantai 2 juga. Jadi rumah saya sama rumah yang samping tuh sama-sama lantai 2. Cuma lantai 2 yang rumah pojok itu masih ditempatin. Karena kan di situ setelah saya ngontrak di situ ada yang ngontrak di situ juga. Itu setelah kayaknya berapa tahun kemudian deh, kayak 5 tahun apa 10 tahun kemudian baru ada yang ngontrak di situ. Dan di situ ada anak kecil. Awalnya AA saya duluan nih. Karena di situ depannya ada pos gitu. Bukan pos kayak gazebo juga, tapi baru dibikin kayak gitu. Jadi di situ kan ada gardu listrik juga. Gardu listrik itu tuh selalu mati. Setiap kayak maghrib itu pasti mati. Pas maghrib. Mati. Cuman kalau siang sampai ke sore sebelum maghrib itu dia nyala. Tapi setelah maghrib sampai subuh dia mati total. Kayak gitu. Dan kayak sekalinya nyala tuh kedap-kedip, itu pun kalau ada orang yang lewat baru kedap-kedip. Kayak seolah-olah, hai, gue di sini. Karena posisi kakak saya pada di gardu itu, awalnya tuh lampu itu kedap-kedip. Mikir AA saya tuh, konslet nih kayaknya, namanya kayak gitu kan. Tapi nggak lama mereka ngelanjutin main gitar lagi sama teman-teman, sama karyawan juga di situ. Posisinya udah ada karyawan kan. Baru suara kecikikan dari lampu itu. Bener-bener berasal dari gardu listrik itu, langsung sambil terbang. Dan itu ke arah mereka. Kuntilanak. Ya, betul. Gak lama dari situ, yang lain tuh kayak seolah-olah matanya tertuju sama rumah kosong yang baru ditempatin itu. Ada sosok jin itu. Dan jin itu tuh
hampir sama yang di rumah saya, tapi bedanya tuh kalau jin yang di rumah saya cewek. Saya pernah ngeliat kuntilanak merah tuh, Iya, ya dia tuh menyerupai semua orang, menyerupai. semua orang. Saya pernah diserupain, terus saya pernah ngeliat kakak saya ke arah dapur lantai 2 dia naik. Padahal posisi itu kakak saya bukan di situ, di warung. Karena dulu saya pernah punya warung kan, di warung. Terus saya ngelihat bapak saya lah, saya ngelihat yang lain lah. Padahal itu bukan bapak saya. Jadi jinnya itu benar-benar menyerupai semua orang. Dan itu kuntilanak merah itu. Kuntilanak merah itu yang paling gongnya sih, kayak gitu. Selalu banget mengganggu semua yang ada di situ. Pernah dengar juga dari konspirasi orang-orang lah ya. Katanya ras tertinggi kuntilanak tuh Kuntilanak merah. kuntilanak merah. Betul. Di Dan itu rumah rumah kita ada. di rumah Kak Zua ada. Ada. Entah mungkin sampai saat ini pun kayaknya dia ada deh. Soalnya bisa dibilang kayak gimana ya? Kuntilanak yang saya bilang yang tinggi banget itu kayak seolah dia kepalanya. Tapi kayak ada yang lebih kepala lagi di situ. Yang saya lihat kayaknya si kuntilanak merah itu. Ada yang lebih tinggi dari kuntilanak yang dilatih Bapak Zua itu. Betul. Ada yang lebih. Energinya pun lebih banyak lagi. Hampir sama kayak ini ya, kerajaan ya. Iya, dia tuh kayak berkasta loh. Iya. Mereka tuh berkasta. Kayak ada kasta terendah, itu kayak kalau kata kita dijadikan budak. Ada yang dijadikan budak buat santet, media santet, ada yang dijadikan budak. Soalnya di rumah saya itu tuh ada makhluk yang dia tuh pernah bisa dibilang kayak pernah dijadikan media santet. Jadi dibuangnya ke rumah itu. Sebelum Kak Nazwa tinggal situ. Iya, makanya ada beberapa makhluk yang di luar nalar gitu. Oh, berarti emang sebelum Kak Zua nempatin itu emang udah banyak ya tragedi-tragedi horor. Iya, Kayak tadi santet-santet itu, Iya. terus juga yang tadi Kak Zua ceritain kan. Oh. Tuh guys, dari cerita Kak Zua aja itu udah ketahuan lah ya. Jujur nih guys, saya ini merinding dari kepala sampai kaki. Pastinya ya kalau mau dengerin jangan sendiri. Ajak teman-teman kalian untuk ya nonton podcast kita. Pastinya jangan lupa ibadah supaya kalian juga selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oke, karena Kak Zua sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menceritakan pengalaman Kak Zua yang ya lumayan horor, lumayan merinding sampai kaki. Mungkin kita sudah saja. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.